Oke guys, welcome back to my YouTube channel. Semua bisa terjadi gara-gara GAS. Sekarang kita kedatangan tamu istimewa ya, bener-bener istimewa karena dia sebenarnya serba bisa guys. Dia dari mulai musik, olahraga itu jago banget sampai sekarang di entertain ya. Yes. Wih, mantap banget semuanya dia kerjain. Dia adalah Ake. Halo semua penonton di YouTube gara-gara. Ya mantap. Gitu. Ini kita tetap menerapkan social distancing ya, yes. Gitu ya. Jadi ini ada jarak. Ada jarak ya, tenang. Jadi buat teman-teman yang belum tahu siapa sebenarnya Ake ini, siapa ini cuplikan konten-kontennya. Nih dengerin gue ya. Akan ada fase di mana seseorang yang paling sabar menjadi muak, orang yang perhatian menjadi masa bodoh, dan orang yang paling setia menjadi pergi. Ketika semua itu sama sekali tidak dihargai. Ingat itu ya. Nah itu tadi cuplikan beberapa dari konten-konten Ake yang booming banget di TikTok gitu ya. Nah gimana sih rasanya sekarang tuh, kan itu berapa bulan itu di TikTok? 4 bulan. 4 bulan dengan followers 500.000, luar biasa. Nah, gimana tuh rasanya? Ternyata kontennya itu disukain sama masyarakat Indonesia ya khususnya. Gitu. Ya, sebenarnya alhamdulillah juga, cuman jadi beban juga sebenarnya. Karena bebannya kenapa? Ketika karya kita udah banyak orang tahu, di situ harus dituntut kayak harus ya minimal menginspirasi. Okay. Kedua, konsisten. Nah, itu yang dan yang ketiga, siap disukai dan siap tidak disukai itu sih. Emang ada yang nggak suka nih ceritanya? Pasti banyak sih ya. Banyak namanya ya? Buat konten ada aja yang berkomentar gimana gitu. Sombong amat. Tapi selama ini alhamdulillah kita nggak banyak yang ngerespon yang nggak suka, tapi lebih terima kasih kepada yang support. Karena kalau kita ngelihat yang nggak suka tuh bisa jadi down ya, mental down gitu kan. Kadang-kadang tidak perlu menghiraukan orang-orang yang nggak suka sama kita gitu ya. Karena bisa menjadi mundur gitu. Ke kitanya juga jadi mundur gitu. Mendingan kita maju aja tanpa menoleh ke orang-orang yang tidak mensupport kita. Itu setuju banget. Nah, oke. Bicara tentang tadi udah sebagai content creator ya. Sebenarnya nih Ake ini profesinya apa sih sebelum menjadi content creator? Sebenarnya nih ya, ini tuh pertama banget collab di YouTube orang. Oh, oke. Jadi ini tuh special edition, mantap. Gitu. Dan berbicara tentang profesi, orang juga belum banyak tahu sebenarnya background Ake tuh apa gitu kan. Mungkin teman-teman dekat yang tahu. Jadi aku tuh lulusan D3 keperawatan. Wah, buset. Gak nyangka kan? Dari perawat tiba-tiba jadi content creator. Ya. Oke. Jadi lulusan D3 keperawatan ya perawat gitu. Dan aku udah lulus di tahun 2016. Ya 2016 kalau salah. Iya 2016. Berarti bisa nih kita bahas sedikit ya. Kita boleh. Kulik lagi nih. Boleh. Oke. Tadi kan udah D3 perawatan di salah satu perguruan tinggi lah di Indonesia ya pasti. Kenapa memilih studi sebagai keperawatan? Karena biasanya nih, ini based on pengalaman ya, bukan judging ya. Based on pengalaman, biasanya tuh cowok jarang ada yang mau ke keperawatan gitu. Oke. Kenapa tuh? Kenapa? Boleh diceritain? Oke, jadi sebenarnya mau jadi perawat itu bukan dari keinginan sendiri gitu. Oh, oke. Ya, karena kakek ya dari ayah gitu. Itu dia perawat juga. Oh. Kakek perawat. Dan ayah juga perawat. Oh, kakek perawat, ayah perawat dan anaknya perawat. Adiknya ayah juga perawat yang cewek. Oh, gitu. Anak kedua gitu. Semuanya kan. perawat ya. Perawat, keluarga perawat gitu kan. Dan aku anak pertama. Terus di rumah punya klinik. Jadi, ketika aku sebenarnya waktu itu daftar di HI, UMY.
pengen jadi kedubes, iya kan? Nih cita-citanya pengen jadi kedubes di Paris, ya kan? Waktu itu kan cocok sih, pinter ngomong soalnya. Nah itu dia, karena waktu itu dari SMP SMA kayak sering lomba bahasa Arab, bahasa Inggris, kayak speech gitu kan, kayak gue mampu gitu, tapi harus terus diasah gitu kan. Nah makanya ketika kuliah harus jadi HI nih, harus masuk ke HI gitu kan, jadi kedubes. Cuman orang tua nggak dukung. Terus ya udah pengen ke seni. Walaupun dari SD paduan suara gitu kan, suka ya acting, cuman tetap nggak didukung. Gitu. Karena anak pertama ya biasa suka jadi umpan. Orang tua suka ngarahin, mau ini klinik sama ayah kalau nggak ada gimana ngelanjutinnya gitu kan, mau nggak mau jadi perawat gitu. Ya udah, dengan berat hati jadi perawat, lulus jalanin kuliah, tetap ikutin yang terbaik, peraturan dan lain-lain, jadi yang diinginkan orang tua dulu. Setelah lulus kuliah kerja ya sebagai lulusan perawat, tapi hobi harus tetap jalan gitu. Tapi nggak menyesal dong ya gitu, walaupun dengan berat hati tadi sedikit gitu ya, tapi nggak menyesal ya udah mengikuti itu gitu. Nggak, karena ketika kita inspired-nya orang tua ya harus buktiin karena orang tua ngebiayain semua itu buat amat. Ketika kita kuliah, sekolah, kita nggak melihat perjuangan orang tua, kasihan mereka gitu. Untuk anaknya aja berusaha gitu kan, duit itu nggak sedikit yang dikeluarin dari kita lahir sampai mungkin kuliah, karena itu yang jadi motivasi hidup gitu. Nah sekarang tuh kalau mau jadi seorang perawat tuh apa sih sebenarnya yang harus dipersiapkan gitu kalau mau jadi seorang perawat tuh? Atau skill-skill apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang perawat? Nah untuk jadi seorang perawat itu sebenarnya aku juga nggak ada basic kesana, maksudnya dengan dorongan kayak gitu kan, gila pengen jadi perawat tuh kayak gimana, harus nyuntik, harus gimana kan, nggak ada skill apapun, cuman ya namanya kuliah dari nol kan. Ketika jadi perawat ya kita harus kayak peka, perawat itu peka, jadi peka kayak pasien kenapa itu harus peka, dia sakit panas tuh peka, dia tuh panas tuh suhunya bisa 38-40 tuh kenapa, apakah ada infeksi, radang, atau mungkin karena memang lingkungan, kondisi yang membuat dia suhunya tinggi gitu. Jadi perawat itu peka. Jadi cuman itu sebenarnya peka. Modalnya peka gitu. Ketika dia harus belajar, dia harus peka gitu. Kalau nggak peka, dia nggak bisa jadi perawat gitu. Oke. Aku pikir yang peka cuma gebetan. Nah. Buat kalian harus peka ya. Buat kalian harus peka, jangan ghosting ya. Ini jadi ke kontennya Akeo semua nih. Perbucinan. Oke nih. Nah, Akeo, nyambung sama pernyataan tadi Akeo sedikit kan ngebahas bahwa paradigma Indonesia tidak memungkiri bahwa ya salah satunya aku mungkin ya. Kayak aku menganggap seorang perawat itu umumnya, memang nggak semua sih. Aku mengakui teman-temanku juga ada yang jadi perawat gitu. Umumnya itu adalah perempuan. Nah, gimana tuh pandangan Akeo terhadap paradigma itu? Terus juga cara Akeo menghadapi, pasti kan ada lah, nggak mungkin nggak ada. Selama kuliah itu pasti ada lah, kayak lu ngapain kuliah perawatan gitu, lu cowok gitu, ngapain gitu. Nah gimana? Sebenarnya kalau itu udah dibangun kayak gini, paradigma orang-orang kan anggap kayak suster ya kan, perawat tuh suster. Iya, benar, setuju. Perawat tuh suster. Tapi kalau di kampung-kampung tuh disebutnya mantri. Nah, perawat itu mantri. Jadi sebenarnya paradigma yang mana dulu? Yang emang dia menganggap bahwa suster itu perawat itu disebut suster atau mantri? Ya, sebenarnya mereka udah tahu mantri ya perawat gitu kan. Suster ya yang perempuan gitu kan. Nah, terus kemudian ketika kita menjadi seorang perawat itu ya udah ada porsinya, maksudnya menangani gitu kan, dan udah nggak jadi stigma dan paradigma lagi gitu kan bahwa perawat itu harus cewek, perawat itu harus cowok. Enggak, jadi memang itu udah jadi profesi yang bisa cowok bisa cewek gitu, kecuali bidan kalau nanya kamu bidan, nah salah, karena bidan itu cewek. Oke. Bidan itu yang bantuin
proses melahirkan. Gitu. Ini make sure aja sih soalnya yes. gitu. Tapi kan si Akew ini punya background juga ya, bapaknya juga perawat gitu. Nah, yang aku baca tuh memang perawat itu bisa jadi kepala rumah sakit juga kan ya? Yes, bener nggak? bisa. Dengan dia lanjut kuliah lagi, S2-nya nanti ngambil ke manajemen rumah sakit gitu kan. Gitu sih. Jadi bisa jadi gitu jadi kepala perawat, kepala rumah sakit. Tapi ada nggak sih suara-suara gitu dari netizen yang budiman gitu? Gimana? Kayak lu ngapain sih kayak perawat kan buat buat cewek yes. gitu. Nggak bisa dipungkiri orang tuh menganggap, bahkan aku pun juga ya pribadi menganggap bahwa perawat itu sama dengan suster sih. Yes. Sama dengan kayak gitu. Nah, gimana tuh? Ada nggak sih pernah orang-orang ngomong kayak ngapain sih lu ngambil perawat? Oke. Jadi itu pernah juga kayak teman-teman dekat kok bisa jadi perawat gitu kan. Sebenarnya ya langsung patahin aja. Perawat itu bukan hanya cewek. Gitu. Kita patahin aja, perawat itu bukan hanya cewek. Perawat itu manfaatnya untuk minimal diri sendiri dan keluarga. Selebihnya ketika kita mendalami profesi perawat ini, ya nantinya akan bermanfaat dengan banyak orang, masyarakat gitu kan. Ya dan sekarang alhamdulillah dari dulu perawat seperti nggak dianggap gitu kan. Ya, tapi sekarang lumayan sih. Nah, setelah Covid itu mengangkat nama perawat tuh gitu kan. Dan sebenarnya perawat dengan dokter itu hanya menurut aku ya hanya beda dari kebijakan. Diagnosa ya. Kebijakan. Tapi ilmunya kalau memang seorang perawat itu bisa mendalami ilmu kedokteran, ilmu kebidanan, mereka mencakup gitu. Aku pun belajar tentang materi kebidanan, tentang maternity namanya. Maternity itu proses persalinan gitu. Jadi aku belajar gitu kan. Sekarang lulusannya nih, sebenarnya apakah lulusan perawat itu harus menjadi perawat atau sebenarnya ada jenjang karir lain? Itu menurut Akew sendiri. Nah, kebetulan ketika emang menjadi seorang perawat, kuliah di perawat tuh harus tahu jenjang karirnya, benar nggak sih? Benar. Kuliah dimanapun harus tahu mau jadi apa. Cuma perawat ya. Yes, mau jadi apa. Nah, ini perdebatan batin waktu itu sama ayah gitu kan, ketika harus jadi perawat. Ya, jadi perawat tuh apa? Nyuntik doang apa? Nancy doang gitu kan? Tapi waktu itu inget banget ketika ayah bilang, jadi perawat itu seenggak punya duitnya masih bisa dapat duit 50.000 dari Nancy gitu. Jadi kalau untuk masalah materi ya bakal ada gitu kalau jadi perawat gitu, nggak akan pernah mati. Mereka membutuhkan, orang sakit membutuhkan, bukan mengharapkan orang sakit, tapi sehat pun kan butuh vitamin ya kan, butuh konsultasi ya kan, dibayar gitu kan. Ada yang nggak dibayar pun ilmunya bermanfaat. Nah, jenjang karirnya banyak. Jadi perawat itu bisa jadi kepala rumah sakit. Terus dan perawat itu bisa kerja di rumah sakit, di klinik, buka praktek, usaha, dan bisa kerja di asuransinya asuransi kesehatan gitu. Jadi bisa kemana aja sebenarnya. Aku pernah kerja di klinik hotel. Jadi di hotel itu ada klinik, di perusahaan PT mereka pasti punya klinik. Iya, pasti ada. Dimanapun perusahaan sekarang besar, membutuhkan personal care kan, ada gitu kan, kayak di luar negeri personal care. Nah itu jadi perawat itu sebenarnya kalau mau jenjang karir, dibilang jenjang karir itu tinggi juga, bisa juga kemana-mana. Peluangnya banyak, luas gitu. Oke nih. Nah termasuk Akew sendiri kan pernah kerja di salah satu perusahaan juga ya, gitu di bidang asuransi kesehatannya gitu. Karena memang kayaknya kalau kesehatan nih, bicara kesehatan tuh nggak akan pernah mati. Bahkan sekarang berkembang jadi kesehatan mental juga kan, nggak cuma fisik tapi kesehatan mental juga. Pasti sedikit banyak belajar lah ya gitu. Oke, ini menarik ini. Seorang Akew yang di TikToknya itu sangat sangat sok tegas gitu ya. Nggak sok lah itu. Sangat tegas, sangat sangat memotivasi gitu. Ternyata punya punya kepekaan yang luar biasa juga sebagai seorang perawat. Insya Allah aku peka sama kamu. Wah, pasien aja dipekain ya, apalagi kamu gitu. Ada.
Nah sekarang dari keperawatan kita coba beralih dulu ya. Boleh. Ini akil ini banyak banget yang bisa dibahas sebenarnya. Tapi kita akan bahas beberapa aja gitu karena waktunya durasinya nggak cukup juga. Nah kalau misalnya nih Akil sendiri kan tadi sebagai content creator terus juga katanya syuting juga gitu ya sebagai talent ataupun sebagai aktor gitu ya. Gimana ceritanya tuh Kel dari perawat lu tiba-tiba terjun bebas gitu ke dunia entertain, gimana ceritanya? Ya pokoknya ini special edition pertama nih ya. Special edition. Nah kalau kulik Akel. Ya kulik ya kan. Yang belum tahu mungkin atau yang udah baru tahu ada artikel di Google Liputan 6 itu ada background Akeo gitu loh. Nih bisa. Oh ya. Ya ini sini ya. Oke. Jadi sebenarnya kenapa bisa jadi terjun di dunia ini? Sebenarnya aku belum boleh dipanggil kayak pendatang baru boleh. Kalaupun enggak apa-apa. Karena berjuang dari bawah. Berjuang banget dari bawah. Jadi kenapa bisa terjun di dunia ini? Karena dulu ya percaya bahwa aku bisa di seni gitu. Dari paduan suara, terus di SMP SMA ikut teater. Terus kemudian yakin nih di seni tuh bisa gitu. Ada potensi. Terus kemudian terpatahkan dengan tadi kuliah, nggak bisa ke seni, nggak bisa. Nah, sebelum HI itu aku minta untuk ke seni, cuman nggak didukung karena jadi perawat. Terus ikut audisi Indonesian Idol. Oh serius? Ikut. Sama dong. Coba peruntukan gitu kan. Bisa nggak nih di dunia tarik suara? Audisi AVI itu jadi ngalamin tuh yang namanya ngantri-ngantri. Sama. Oke, kita berarti sama seperjuangan. Audisi apa? Dua-duanya gue masih juga AVI, IMB, Idol, X Factor semuanya gue udah pernah juga ya. Gue panas-panasan itu pernah semuanya udah gue rasain. Nah itu dia udah ngalamin tuh gitu kan. Cuman pas saat kuliah kata mama jangan ikut-ikut audisi lagi, kasihan ayah kalau tahu marah gitu. Maksudnya untuk fokus gitu kuliah. Udah. Tapi dari ada info casting aku ikut gue cari gitu info. Suatu saat gue akan jadi artis. Ketika nyanyi di asrama ya ketika kuliah dan SMP SMA gitu kan. Ada temen yang lu nggak bakal jadi artis, lu nggak bakal jadi nggak usah sok ngartis kan gitu. Sombong amat. Nggak usah nyanyi gitu, ngapain sih nggak bakal jadi penyanyi. Oke, itu just safe gitu kan. Di benak di ini suatu saat gue akan buktiin gitu aja gitu kan, biar mereka jadi penonton gitu kan. Ya udah ketika momennya lulus kuliah udah lulus, udah bisa bagain orang tua, lulus uji kompetensi udah, pas saat kerja tetap cari info itu, mulai dari figuran dulu. Ngikut tuh figuran dulu yang namanya figuran. Sama lagi ya, ngalamin figuran. Udah dong, panas-panasan dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Bayarannya berapa? Ya cuman segitu aja. Cukup lah ya buat makan. Cukup lah buat makan siang, makan malam lah, seharian tuh makan cukup lah. Nah gitu. Itu dia ngalamin tuh figuran sekali 2 kali. Tapi karena pencapaian itu kan harus tinggi ya kan, punya mimpi. Ketika dalam pencapaian yang baru itu kita harus punya mimpi bahwa bakal bisa menjadi orang yang lebih, bakal bisa jadi kayak aktor-aktor senior kayak Aldebaran, Arya Salota, amin ya kan, mudah-mudahan seperti itu. Nah ya udah perdalam actingnya, tapi setelah pas itu yang namanya di dunia entertain itu yang nomor 1 adalah attitude, ya sikap gitu. Jadi harus itu nomor 1-nya. Jadi bagaimana attitude kita baik. Kalaupun kita belum bisa attitude baik akan dibimbing. Tapi ketika udah emang bagus tapi attitude jelek, nggak akan bisa disalurin. Nah itulah aku peruntukannya coba-coba awalnya casting tapi nggak diterima. Waktu itu casting iklan nggak masuk karena harus look ya kan. Pertama look dulu, percaya diri dan lain-lain, menunjang semuanya udah dikemas itu masih belum. Ya udah ketika dipercaya ini aku maksimalin. Ketika dipercaya ini main di judul ini ya, maksimalin lah. Dan dari situ aku perdalam semuanya, kenal sama
krunya, networking juga. Networking. Jadi harus itu yang modal pertama di dunia entertain tuh networking. Gitu. Jadi linknya harus berbanyak. Dan alhamdulillah sampai detik ini karena percaya bahwa kekuatan networking itu akan luas, kita mau apapun, ya udah sampai sejauh ini bisa di dunia entertain. Walaupun memang masih baru, belum jadi apa-apalah, tapi setidaknya pernah tampil di TV ya, alhamdulillah. Walaupun semua belum kenal gitu. Belum semua kenal. Belum semua kenal. Udah followers udah 500.000 sih, apa sih yang nggak kenal Akew ya gitu. Oke, Kew. Tapi ini sekarang nih kira-kira Akew ini akan fokus kemana nih? Fokus ke entertain kah? Apa ke perawatnya kah? Jadi udah, karena waktu itu udah resign dari perusahaan swasta di Agustus kemarin 2020. Nah, memantapkan itu berbulan-bulan untuk fokus di dunia entertain. Oke. Gue bakal untung nggak ya, bakal hoki nggak ya di dunia ini? Tapi balik lagi ke usaha gue sendiri udah sampai sejauh mana? Resign plak, ya udah fokus lah di dunia entertain. Tapi nggak segampang itu, ya karena pandemi, pas saat pandemi loh, syuting udah banyak yang PH yang ini yang nggak produksi, nggak aktif. Nah, dibalik itu menjadi seorang entertain itu nggak cukup satu hanya modal di depan kamera, tapi aku belajar bagaimana menjadi seorang DOP, seorang kameramen, penulis skrip. Jadi aku harus memperdalami pekerjaan, peran-peran di balik layar gitu kan. Ya udah, ketika itu aku percaya bahwa ini di dunia entertain menjadi seorang aktor harus bisa jadi content creator, karena plusnya itu kalau kita ngandelin depan layar, ketika pandemi ini ya syuting udah jarang gitu. Apalagi aku pendatang baru yang belum tentu produser melirik gitu kan. Makanya fokus di dunia ini dengan usaha yang harus maksimal. Jadi akan fokus di sini di perawat itu untuk diri sendiri dulu. Maksudnya bisa menjadi perawat merawat diri sendiri dan keluarga. Tapi jangan lupain ilmunya. Oke, benar, itu pastilah. Karena aku percaya ilmu tuh nggak akan ada yang rugi gitu. Kayak kita tuh belajar sesuatu tuh nggak mungkin rugi. Yes. Ibaratnya kayak ya aku juga sebenarnya sama sih, Kew. Aku tuh S1-nya teknik lingkungan, Kew. Oh gitu. Tapi aku sekarang jadi HRD. Waduh, HRD gitu. Serem. Mau ngelamar kerja nih, Pak. Mau ngelamar kerja nih, tolong. Nah, jadi emang bisa dibilang ilmunya itu nggak kepake saat ini gitu. Tapi apakah rugi? Enggak, pasti enggak. Aku percaya enggak rugi gitu. Dan sama kayak kurang lebih sama juga aku S2 juga ya. Wih, udah S2 nih, kita masih S kedong-dong. S2 juga sama kayak bukan keinginan diri sendiri, itu keinginan orang tua yang perjuangannya juga susah gitu untuk lulus dari situ tuh. Aku juga susah, tapi aku percaya restu orang tua tuh bisa mengalahkan segalanya gitu. Benar. Termasuk jodoh. Kalau nggak direstuin itu banyak yang gimana cinta berhubungan lama-lama tapi tidak direstui, ujung-ujung aduh. Ini panjang nih ceritanya. Jodoh tuh, wah, aku banyak cerita panjang nih. Ini kayak kita di balik layar aja ya. Nanti lah ya, ada part-part lagi. Nah, Akew sendiri nih, jadi buat teman-teman nih, gila ya, dia tuh udah entertain, terus juga perawat juga bisa. Jadi gampang dong nyari jodoh ya. Jadi buat teman-teman yang masa sih kayak gini, waduh, ngerawat pasien aja bisa, apalagi ngerawat kamu gitu. Udah, kamu tenang aja. Tapi hati-hati, dia jago acting bro. Sis, dia jago acting sis. Kalau cinta kayaknya nggak. Wah, dari hati. Oke nih, nah sekarang project yang dipegang nih, Kew, kira-kira sekarang lagi sibuk apa sih saat ini? Kesibukan ya tentunya harus tetap tadi harus ada syuting, apalagi mimpinya stripping, sinetron dan film. Mimpinya. Ya Allah, sama semoga banget ya. Doanya ya Allah. Semoga ya kita dapet di tahun ini. Doanya sama banget ya Allah. Udah dari 2016 gitu sampai sekarang masih belum dapet ya, mungkin belum rezeki. Tapi sekarang nggak hanya fokus di syuting, jadi harus menjadi content creator tadi karena intinya butuh uang makan, Pak. Uang makan, Pak. Ya buat makan ya minimal ya kan, buat mondar-mandir kemana, naik
ojek online kan itu butuh uang ya kan, 5.000 10.000 kan lumayan Pak gitu kan. Ya udah, jadi membangun personal branding bahwa aku tuh bisa ngedit, nge-handle YouTube, jadi editor, jadi content creator, fokus personal branding di TikTok gitu kan, di platform itu dan di Instagram juga. Jadi fokus di bidang ini, jadi content creator dulu nih untuk membangun personal branding. Ketika personal branding itu udah bagus, naik, menjadi seorang aktor tuh mungkin akan lebih mudah jalannya gitu. Fokus di situlah membangun bisnis juga. Bisnisnya tuh digital ya tadi. Siapa yang mau di handle YouTube-nya? Siapa yang mau diiniin perusahaan-perusahaan buat filter dan lain-lain? Ya harus bisa ke situ. Insya Allah bakal next Rans Entertainment. Amin ya Allah, amin. Arapi, taging. Kebetulan sama juga nih, aku fans banget loh sama Raffi Ahmad. Perjuangannya dari nol. Benar, setuju. Bahkan kamu tau nggak, aku sampai ngelamar kerja di situ. Yang kemarin buka. Karena aku udah tahu, aku pengalaman ikut juga The Next Influencer. Oh iya, aku tadi mau ikut tuh, cuman kehalang waktu. Wah itu parah. Kalau kamu ikut kayak kamu terima deh. Enggak. Serius, sumpah. Aku tuh udah ikut ya, terus udah buat video semaksimal aku ya, tapi mungkin memang belum rezeki gitu ya gitu. Fotoku ada loh di Instagram The Next Influencer. Waduh. Itu udah GR loh. Terus ternyata emang ya belum rezeki ya gitu. Jadi ya nggak masalah juga sih sebenarnya. Ya aku percaya Tuhan punya jalan, selalu punya jalan untuk orang yang berusaha dan berdoa gitu sih. Quotes-nya masih kan. Iya benar. Jadi itu benar-benar pegangan sih menurutku, kayak apalagi aku udah agak tua ya. Udah agak senior. Jadi karena udah berkali-kali gagal, jadi kayak udah bisa lebih maintain ekspektasi gitu. Tapi maintain ekspektasi itu bukan berarti tidak bermimpi tinggi. Ya, benar. Gitu. Jadi kita bermimpi tinggi itu harus gitu. Harus. Tapi ekspektasinya yang harus kita jaga supaya kita harus siap gagal, siap menerima itu kan. Kita harus punya plan B, kita harus juga punya sesuatu yang lain gitu. Nah itu sih menurutku itu dia. Ya bisa aja kita nanti jadi GA Entertainment, Gara Ake. Wah, bisa jadi build dari sekarang gitu. Bener-bener, karena salah satu cita-cita aku juga sama, pengen buka production house ya, lebih tepatnya gitu. Ya semoga lah, amin ya. Ya makanya seneng banget nih, aku seneng banget bisa kenal sama Akel, bisa bagi ilmu, bisa mudah-mudahan jadi temen. Kalau kata Rosa sih new best friend check. Wah, jadi pokoknya pertemanan itu dari mana aja. Bener, ya? Setuju. Yang penting positif, think positif, vibes-nya positif ya, gitu. Bener banget. Jadi bisa saling mutualisme juga lah gitu. Bisa kerja sama, sama-sama menguntungkan hal. Bukan hanya tentang duit, tapi pertemanan yang baik juga ada support, networking, experience gitu ya. Itu penting banget gitu. Oke, Kev, terakhir Kev. Coba ini dong, siap-siap kayak ala-ala TikTok gitu. Oke. Kev yang bener-bener apa ya, yang bener-bener mantap gitu. Iya, akeo banget lah gitu. Coba. Nih, ini dia bonus terakhir nih. Nih, dengerin gue ya. Gitu awalnya. Oke. Jadi harus kayak temanya saat ini adalah LDR atau orang yang di ghosting. Oke. Ada ini nggak backsoundnya? Aku bisa deh jadi backsound. Oke, apa tuh lagunya? Lagunya. I want you to the bone. Nah, boleh sok. Siap. Oke, kita mulai ini ya. Ini konten TikTok aku nih. Wen Pamungkas. Kalau makan mungkin nggak sampai ke tulang-tulang ya. Tapi kalau sama kamu, aku juga nggak tega makan sampai ke tulang ya. Kamu kan tulang rusuk aku. Terus backsoundnya terus. Ya, gitu ya. Jadi aku nggak tega kalau makan kamu. Oke, mantap. Aku nggak tega makan kamu. Karena kamu tulang rusuk aku. Mohon maaf ya, itu backsoundnya agak-agak fals-fals dikit lah. Lihat kontennya yang cover-coveran. Ya, bisa nanti kita cover lagu. Boleh. Ya, oke, baik teman-teman. Itu tadi video
collab bersama Akeo. Akeo nama panjangnya siapa sih? Sebenarnya namanya Faizal Abdul Salam Kasfi. Oh, nama gitu. panggung. Nama panggungnya Faizal dipanggil Akeo. dari temen sahabat waktu di sekolah gitu kan. Okay. Apa artinya? Sebenarnya Faizal Abdul Salam Kasfi singkatan dari nama kedua nama ketiga. Maksudnya Aka itu Faizal Aka. Oh, okay. Nah, jadi ada temen yang manggil Akeo gitu-gituin. Ya udah, jadilah nama panggung. Tapi keren sih, keren. Jadi itu tadi kita collab membahas profesinya Akeo yang mungkin belum banyak orang membahasnya, menguliknya gitu ya. Yang dia sangat jurusannya jurusan apa ya, kepemimpinan. Jauh banget penampilan begini kepemimpinan. Karena konten TikTok kan kayak gitu. Aduh. Dan Akeo ini fun fact juga. Akeo ini udah follow TikTok aku sebelum aku ngajak dia collab. Luar biasa loh. Jadi aku suka menghargai karya orang. Karena aku tahu perjuangan orang untuk mendapatkan followers ya. Itu sulit. Aku kaget banget sih pas waktu ngajak dia collab, tiba-tiba loh, udah follow. Harusnya lebih gampang gitu, maksudku kayak gitu. Tapi akhirnya kita jadi berteman. Iya, berteman. Oke, baik teman-teman, itu tadi video collab gara tanya-tanya ya di edisi Jika Kamu Menjadi ya, bersama Faizal Akeo. Nantikan video collab selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, komen, like, dan share sebanyak-banyaknya di YouTube channel Gara-Gara dan juga TikTok Akeo, Instagram Akeo, dah pokoknya ya? ada di sini. Oh, YouTube enggak? YouTube adalah, tapi aktif. Coba nanti semoga aktif. Nggak apa-apa, subscribe aja ya gitu ya buat teman-teman. Oke, baik, sampai jumpa di video selanjutnya. Dah. Thank you semua.